Karena itu kan ibaratnya gini. Misalkan ada penculik nongkrong sama korbannya. Apakah kemudian kasus penculikannya bisa selesai? Nggak bisa. Kasus penculikannya tetap ada dan harus diselesaikan entah gimana caranya. Selamat malam semuanya. Cerita soal debat capres semalam masih menyisakan banyak sekali materi yang patut untuk kita renungkan dan pertanyakan kembali terkait pilihan capres-cawapres kita untuk Pilpres 2024. Karena kalau kita mengacu kepada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ganjar kepada Prabowo terkait kasus penculikan 13 orang yang sampai sekarang masih tanda tanya dan kita nggak tahu mereka ada di mana, sudah meninggal dunia atau masih hidup dan sebagainya. Ini jawabannya harus sangat-sangat jelas, harus sangat-sangat hitam putih, tidak bisa abu-abu. Karena ketika Pak Ganjar bertanya kepada Prabowo Subianto terkait 13 orang yang hilang, yang kita nggak tahu ada di mana, apakah mereka sudah meninggal dunia, kalau meninggal kapan meninggalnya, kalau memang sudah meninggal dunia, kuburnya ada di mana, karena keluarga korban ingin berziarah atau ingin mendoakan, ingin menyampaikan pesan-pesan yang selama ini mereka tahan-tahan. Jadi pertanyaan ini itu ternyata tidak mampu dijawab oleh Prabowo Subianto dengan baik. Bahkan Prabowo nampak emosi. Karena Prabowo bilang, kenapa soal orang hilang 13 itu ditanyakan kepada saya? Itu tendensius Pak Ganjar, itu tendensius. Loh, ini kan debat capres. Dan Prabowo berdiri sebagai capres. Nah, masalah ini, kasus penculikan terkait 13 orang yang tidak selesai atau tidak ketahuan sampai sekarang dari kasus tahun 98, ini sudah menjadi satu masalah dan bagian dari sejarah bangsa ini. Nah, Pak Ganjar nanya ke Prabowo, ya karena Prabowo sebagai capres. Kalau dia bukan capres, ya Pak Ganjar nggak akan nanya ke Prabowo, ngapain? Jadi Pak Ganjar nanya ke Prabowo terkait 13 orang yang hilang atau dari kasus penculikan tahun 98. Itu karena Prabowo adalah capresnya, bukan sebagai penculik gitu. Kalau pertanyaannya sebagai terduga penculik, ya pertanyaannya bukan di debat KPU, bukan debat capres, tapi di pengadilan HAM gitu. Ini Pak Ganjar kan nanya sebagai capres, sebagai sesama capres. Nah, terus kalau nggak nanya ke Prabowo, mau nanya ke siapa? Capresnya kan dia gitu ya. Dan ini adalah masalah yang harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Itulah yang kemudian ditanyakan oleh Pak Ganjar. Kalau soal masalah bangsa ini kemudian tidak bisa ditanyakan kepada Prabowo, ya ngapain dia ikut capres? Ngapain dia ikut pilpres? Nggak usah sekalian, mendingan gitu ya. Dan yang menarik dari para pendukung Prabowo Subianto pagi ini gitu ya, kalau semalam mereka nggak bisa berkata apa-apa, mereka mau komen nggak bisa gitu ya. Pagi ini mungkin karena mereka semalam sudah ke apotek bersama-sama, pagi ini sudah lumayan tenang. Para pendukungnya kemudian mempertanyakan gitu ya, dan nanya gitu, kenapa untuk urusan kasus penculikan 13 orang ditanyakan kepada Prabowo? Kenapa ini kemudian pertanyaan-pertanyaan debat capres jadi menyerang personal katanya? Loh, sekali lagi, ini nggak nyerang personal. Ini urusan bangsa. Loh kok personal gitu ya? Apakah ini sekaligus sebagai bagian dari pengakuan? Ngaku kalau capres kalian itu penculik gitu. Kalau ini adalah bagian dari pengakuan dan pendukung-pendukung Prabowo mengakui, menyadari bahwa Prabowo itu melakukan penculikan dan mereka sadar mereka sedang mendukung penculik gitu ya. Ini yang kemudian menurut saya perlu untuk dipertanyakan, perlu untuk direnungkan dan ditanyakan balik terkait pilihan mereka. Kalau mereka sudah tahu bahwa Prabowo melakukan penculikan, ngapain mereka dukung? Untuk sebagai pemimpin negara, sebagai presiden Indonesia, rasanya malu sekali kalau kita sampai punya satu sejarah bahwa negara ini pernah dipimpin oleh penculik. Malu sekali. Malu kita semua gitu. Apa jadinya gitu? Seorang penculik jadi pemimpin. Kalau cuma sebagai ketua partai, sebagai capres dan kalah gitu. Mentok-mentok sebagai menteri lah gitu ya.
itu mungkin tidak terlalu menjadi sejarah buruk bagi bangsa ini. Tapi Presiden Indonesia itu akan dikenang lintas generasi. Dan kita akan menjadi satu negara yang ya punya sejarah buruk gitu. Presidennya pernah menculik. Ya, ini ngapain gitu? Kalau presidennya, pemimpinnya penculik, bagaimana dengan rakyatnya? Itu yang coba kita lawan dan coba kita hentikan. Makanya kalau sekarang kemudian banyak orang yang mendukung Prabowo, misalkan yang dari kelompok orang-orang aktivis 98 atau menjadi target penculikan dulu tahun 98, itu sudah mendukung Prabowo, ya itu hal lain gitu. Kalian nggak bisa bilang bahwa, oh ini korban penculik sudah dukung Prabowo kok gitu ya. Prabowo juga semalam bilang bahwa itu yang saya kejar-kejar katanya. Ya intinya dia menjelaskan bahwa korban 98 ada sama dia gitu ya. Jadi ya mau apa lagi katanya. Loh, kalaupun korban penculikan semuanya bergabung mendukung Prabowo Subianto, itu sama sekali tidak akan pernah bisa menghapus jejak sejarah atau kesalahan dosa masa lalu terkait penculikan. Karena itu kan ibaratnya gini, misalkan ada penculik nongkrong sama korbannya, apakah kemudian kasus penculikannya bisa selesai? Nggak bisa. Kasus penculikannya tetap ada dan harus diselesaikan entah gimana caranya. Itu faktanya gitu. Jadi misalkan Mas Budiman atau siapapun yang bergabung dengan Prabowo Subianto mendukung Prabowo sebagai capres hari ini dianggap sebagai bagian dari rekonsiliasi, itu tidak akan pernah bisa. Karena 13 orang yang meninggal dunia atau sampai sekarang kita tidak tahu mereka ada di mana, itu sampai sekarang menjadi pertanyaan keluarga korban dan belum mendapatkan jawabannya. Ini harus diselesaikan, ini harus mendapatkan jawaban-jawabannya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan kasus penculikan. Tapi menghapusnya itu nggak akan pernah bisa. Sekalipun 13 orang itu hidup semua atau meninggal semua dan kemudian ketahuan di mana kuburnya, sekalipun para keluarga korban mendapatkan jawabannya, kasus penculikannya itu sendiri tetap terjadi, tetap tidak bisa dihapuskan. Dan inilah yang menurut saya pantas untuk kita pertimbangkan dan pertanyakan ulang kepada semua orang yang mendukung Prabowo. Kalau kalian tahu bahwa Prabowo dicurigai atau menjadi bagian dari kasus penculikan tahun 98, kenapa kalian masih mau mendukungnya? Kalau soal alasan pribadi, alasan personal, alasan punya hutang, dan sebagainya, dan Prabowo punya jalur Dasko, jalur Hasim, itu urusan pribadi. Jangan kemudian menggunakan alasan-alasan dan urusan masalah pribadi dengan kepentingan bangsa. Jadi, ya untuk pilihan capres di Pilpres 2024, kita harus mengedepankan nasib bangsa ke depan, nasib bangsa Indonesia ini akan seperti apa. Kalau kita mendukung karena hanya alasan personal, pribadi, karena punya utang, karena punya masalah, anaknya nggak diterima sekolah di Jawa Tengah, misalkan dibuat susah dan sebagainya, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mereka menolak Pak Ganjar. Nggak bisa gitu. Karena itu alasan pribadi. Kalau untuk kepentingan bangsa ini, untuk kepentingan sejarah dan masyarakat Indonesia seluruhnya, maka kita harus memilih dengan pilihan-pilihan yang rasional dan pilihan-pilihan terbaik dari yang sudah ada. Kalau kita diberikan pilihan antara penculik dan bukan penculik, masa iya kita mau milih penculik? Enggak lah gitu ya. Oke lah Pak Ganjar itu ada kesalahan-kesalahannya, dia tidak sempurna sebagai gubernur Jawa Tengah, tapi tidak mungkin kita bandingkan dengan Anies atau Prabowo yang nggak bisa apa-apa gitu. Prabowo nanam singkong aja nggak bisa, masa ia mau kita jadikan pemimpin? Udah ada kasus penculik, nanam singkong aja nggak bisa. Singkong itu yang bisa kita lempar tumbuh itu pun dia nggak bisa lakukan gitu. Masa iya kayak gini mau kita jadikan pemimpin, jadikan presiden? Mau jadi apa negeri ini? Jadi dari satu pertanyaan Pak Ganjar terkait kasus penculikan tahun 98 dan 13 orang meninggal, 13 korban yang sampai sekarang masih belum jelas statusnya apakah meninggal, hidup, dan bagaimana kronologinya, itu patut untuk kita berikan jawaban-jawaban tegas, hitam dan putih. Dan jawabannya adalah memilih Ganjar Mahfud untuk menyelesaikan semua persoalan bangsa ini. Agar ke depan, menurut Pak Ganjar, kalau ini diselesaikan 5 tahun ke depan, tahun 2029, di Pilpres 2029, cerita atau pertanyaan-pertanyaan ini akan bisa kita hapuskan, akan bisa kita selesaikan.
Tapi, kalau ini tidak bisa kita jawab, tidak kita bisa sampaikan kepada keluarga korban, maka selama Prabowo masih ada, cerita kasus penculikan akan terus dipertanyakan, akan terus dimintai pertanggungjawaban. Karena keluarga korban sampai hari ini masih banyak yang hidup, masih banyak yang menunggu jawaban-jawaban dari pemerintah Indonesia. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.